Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Mari kita siapkan seluruh kehidupan kita, tubuh, jiwa, roh, hati, pikiran, segala aspek hidup kita saat ini. Kita mau datang bersekutu. Mari kita persiapkan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih anugerah yang begitu luar biasa yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan masih pelihara hidup kami. Tuhan masih memberkati kami dengan setiap berkat-berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang saat ini dengan segala keberadaan, dengan segala keterbatasan kami Tuhan. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Berkati ibadah kami di hari ini Tuhan. Kami sungguh menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Dan biarlah Engkau yang kami tinggikan, yang kami muliakan, dan kami sembah di tempat ini. Engkau Allah kami yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita saat ini kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berikan kami kekuatan. Kau yang memampukan kami Tuhan. Oh Bapa, kami naikkan syukur kami padamu. Oh Tuhan, oh Allah yang hidup, Kau Allah yang kami sembah, Kau Allah yang kami muliakan. Oh
kasih buat segalanya. Oh Tuhan, biarlah Engkau penuhi kami dengan roh Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup Tuhan. Oh Tuhan, jamah kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah Kuduslah Tuhan, dan ku sanjungkan-Mu, mulia bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, penuhi kami, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Ya Tuhan, oh Allah Roh Kudus, ubah hatiku, ubah hatiku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah ya Tuhan. Kuduslah Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, ya Tuhan. Kudus Engkau, kudus Engkau, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia.
kami adukan Engkau Tuhan. Haleluya. Sanjung Kau mulia, kami sanjung Engkau Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, kami sembah, kami lakukan Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak disembah. Haleluya. Kudus Engkau, kudus Engkau Tuhan. Kudus, kudus nama-Mu, kudus, kudus Tuhan. Kudus Engkau, kudus Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Disembah kudus, hanya Engkau yang akan disembah, yang ditinggikan, yang dimuliakan. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, oh Tuhan. Haleluya. Terima kasih kami naikkan padamu, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus, kudus Tuhan. Ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Lalu katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Aku sembah kudus, Amin Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Benar Tuhan, Engkau yang kudus, yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami sembah. Terima kasih. Saat ini kami akan memuji nama-Mu Tuhan. Berkati kami dengan puji-pujian di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Baik, mari saya jemput kita semua bagi berdiri, kita memuji Tuhan bagi kami.
manusia. Tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi kebaikan dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sekali lagi kita katakan, sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentuk. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Lakukanlah lagi, amin. Keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Bapak Ibu silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Tanah hati kita subur, biarlah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Kami syukuri bahwa Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Kau selalu memelihara hidup kami Tuhan, menolong kami dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, amin. Ku yakin Tuhan melindungi, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sekali lagi kita akan kejadian adalah musim akan selalu berganti, selalu berganti. Amin Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi.
dan peliharaku seumur hidupku. Ya Tuhan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Aku tetap percaya, ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan bumi udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai dirambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Saya serahkan kepada Tuhan. Peliharaku seumur. Sekali lagi katakan, Tuhan selalu menolong kami semua. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku, helai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin daripada Tuhan, tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku. Ya Tuhan, Engkau selalu menjaga setiap kami. Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi, Dia selalu, Tuhan, mengenyangkan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bahkan Engkau senantiasa memelihara. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menjaga setiap kami. Bahkan sehelai rambut kami jatuh pun semuanya ada di dalam
kontrol daripada Tuhan, tanpa seizin Tuhan, semuanya tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu Bapa, kami menyadari ada pemeliharaan Tuhan atas kami sampai akhir hidup kami. Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih buat semua anugerah, buat semua kebaikan, buat semua pemeliharaan yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan sampai dengan saat ini. Dan jika pada hari ini kami boleh beribadah sebagai ucapan syukur kami karena Engkau begitu baik, kami boleh bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau beri, buat penyertaan, buat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan terus nyatakan atas hidup kami. Dan jika sebentar Tuhan, kami rindu akan firman-Mu, biar Roh Kudus yang mengurapi kami, Roh Kudus yang berbicara kepada kami, Roh Kudus yang menyatakan isi hati Tuhan melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah kebenaran yang kami dengar boleh termeterai dalam hati dan pikiran kami, dan firman itu yang akan mengubah kami dan hidup kami diubahkan dan menghasilkan buah yang lebat. Terima kasih Bapa, kami buka hati untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Iya, ya, saya persilahkan. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita masuk lagi di bulan yang baru, bulan November. November ceria katanya. Ya, sebenarnya setiap bulan itu harusnya ceria. September ceria, November ceria, Desember juga ceria karena kita mau merayakan Natal gitu ya. Kalau Natal kan pasti semuanya ceria-ceria dong, sukacita ya. Sukacita, joy to the world ya. Karena ada sukacita, Tuhan sudah datang bagi setiap kita ya. Puji Tuhan. Hari ini saya akan men-sharingkan firman Tuhan dengan tema mengatasi kemalasan. Mengatasi kemalasan. Bapak Ibu Saudara, di bulan November ini tema-tema yang akan disampaikan bicara tentang membuang perangai buruk. Ya. Walaupun kita sudah Kristen, kita seringkali merasakan ya, kita tanpa sepertinya itu timbul kadang-kadang dalam sikap kita, dalam perkataan kita. Ini ada perangai-perangai buruk yang sebenarnya sebagai orang Kristen itu harus dibuang. Amin. Tidak boleh ada dalam hidup kita. Tapi kadang-kadang itu muncul dari hidup kita. Dan oleh sebab itu kita harus sadar, kita harus tahu cara untuk membuang semua perangai-perangai buruk itu, supaya hidup kita boleh mempermuliakan Tuhan, hidup kita boleh menjadi berkat, dan hidup kita tidak menjadi batu sandungan ya. Tapi hidup kita akan membuat orang lain ingin hidup sebagaimana kita hidup, karena kita punya Kristus yang hidup dalam hidup kita. Amin. Oke, ya, hari ini kita akan melihat firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Oke, kalau sudah dapat kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang keras, karena waktu kita berkata-kata, iman itu timbul ya dengan perkataan yang kita ucapkan sesuai firman Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini ya, di dalam ayat 24 ini, kita jadi teringat ada sebuah peribahasa ya, mungkin di sekolah zaman dahulu ya, saya ingat diajarkan tentang peribahasa ini, dikatakan rajin pangkal pandai ya.
Anak sekolah sekarang diajarin juga nggak? Kalau saya ingat gitu ya, rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya katanya ya. Hemat pangkal kaya. Nah, berdasarkan hal itu makanya orang-orang diminta untuk menabung supaya kita bisa kaya ya. Hemat pangkal kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata peribahasa itu tidak berlaku bagi kitab Amsal ini, pengarang Amsal ini. Ya, kalau zaman dahulu dikatakan hemat pangkal kaya, tapi ternyata di dalam ayat yang kita baca tadi, peribahasa ini nggak berlaku. Karena dikatakan ada yang menyebar harta, malah bertambah kaya, ada yang menghemat luar biasa, malah berkekurangan. Bisa berbeda nih. Yang benar yang mana, ya kan? Nah, tapi Raja Salomo sebagai penulis daripada kitab Amsal ini, dia bukan sekedar berteori, enggak. Tapi Salomo menyampaikan ini berdasarkan fakta di masyarakat. Kenapa disebut fakta di masyarakat? Karena dia katakan dia melihat ada orang yang menyebar harta, tetapi malah bertambah kaya. Terus dan dia lihat juga ada yang menghemat secara luar biasa, tetapi selalu berkekurangan. Nah, jadi fakta di masyarakat ternyata yang dilihat oleh Salomo seperti itu. Nah, kita lihat dulu, kenapa yang menyebar harta? Tentunya yang menyebar harta ini bukan berfoya-foya ya, bukan berpesta pora gitu ya, foya-foya, wah sebar uang beli apa, mau ke disco, mau kemana, ke tempat-tempat ini terserah kita gitu. Bukan seperti itu tentunya. Menyebar harta yang di sini ini bukan seperti itu. Tapi menyebar harta yang di sini adalah punya sikap yang murah hati, punya sikap yang mau memberi, punya sikap yang mau membantu orang yang kesusahan. Ya, nah di sini karena gini, pertama waktu kita memberi, ya, memberi dengan penuh kemurahan hati, maka apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Amin. Coba seandainya kita nih punya uang misalnya, kita ikuti seperti katakan menghemat pangkal kaya, maka kita udahlah, kita gak peduli lah, pokoknya bagaimana saya bisa kaya, ya kan? Bagaimana saya punya uang banyak, saya simpen tabungan saya simpen di bank, saya punya, pokoknya itu semua buat saya. Apa yang terjadi? Sepanjang hidup kita tidak pernah menjadi berkat. Betul nggak? Karena kita menyimpan buat diri kita sendiri. Kita mau menjadi diri kita kaya, dan sebanyak yang kita mau kumpulin kita tidak akan pernah puas, karena kaya itu relatif, betul kan? Ya, jadi bukan sekedar uang banyak. Nah, tapi kalau dia menyadari bahwa dia punya uang yang Tuhan beri kepadanya, dia tahu bahwa hidupnya ini panjang. Apakah dia mau melakukan bekerja untuk dirinya saja, buat dirinya sendiri, dia menghemat untuk dirinya sendiri supaya dia katanya nanti setelah tua dia bisa menikmati semua untuk dirinya, atau dia tahu bahwa berkat-berkat ini dari Tuhan, dan waktu dia terima berkat ini dia tahu ini juga adalah cara Tuhan untuk menjadikan saya sebagai saluran berkat Tuhan. Amin. Nah, waktu kita menyadari bahwa kita ini juga mau menjadi saluran berkat Tuhan, maka kita mau juga untuk menjadi berkat. Karena ada sebuah hukum yang berlaku di dunia, yaitu hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita akan menuai. Di dalam ayat ini dikatakan, di dalam ayat 25 dikatakan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tabur tuai, kalau kita nabur benih mangga, pasti yang akan kita tuai adalah pohon mangga, buah mangga. Enggak mungkin buah durian gitu ya, enggak mungkin.
Apa yang kita tabur, pastinya kita akan tuai. Nah, oleh sebab itu kita harus menyadari bahwa semua yang Tuhan beri dalam hidup kita ya harus kita tabur. Amin. Karena bisa kita tahu bahwa semua berkat-berkat yang Tuhan beri ini ada yang memang kita bisa nikmati, betul kan? Untuk kebutuhan kita sehari-hari kita boleh nikmati, itu berkat Tuhan. Tapi kita tahu bahwa semua berkat itu tidak semuanya bisa kita makan, betul kan? Kalau misalnya kita terima berkat, misalnya nih 100 juta misalnya, terus kita pikir ya udah ini buat makan saya. Wah, 100 juta makan berapa? Apalagi makan kerupuk. Bisa ngumpulin satu rumah kerupuk kayak gitu ya. Kita makan terus kerupuk. Enggak. Tuhan memberi berkat kita misalnya sekian, sejumlah sekian, supaya kita tahu mana yang merupakan bagian kita untuk kita makan, kita nikmati dalam hidup kita. Tapi ada sebagian lagi yang kita tahu ini adalah benih. Amin. Kita tidak akan habiskan untuk sesuatu bagi diri kita sendiri. Petani dia memiliki prinsip yang berbeda. Petani ini kalau dia terima, dia panen, dia tahu hasil panen ini semuanya nggak bisa cuman dia makan, betul kan? Atau dia jual. Ya itu dia dapatkan dari hasil panennya ini dia jual. Tapi dia tahu sebagian daripada apa yang dia panen ini adalah benih yang harus dia tanam kembali, harus dia tabur kembali. Karena nanti kalau dia cuma nikmati aja, dia jual aja, ya hasilnya cuma sebesar itu yang dia terima, tidak ada perkembangan. Tapi kalau dia sadari bahwa ini ada bagian yang harus dia tabur, waktu dia tabur, benihnya tadinya satu bisa bermultiplikasi menjadi banyak. Betul ya, jadi mengerti ya Bapak Ibu Saudara. Jadi disinilah maksudnya Tuhan. Dan disinilah Salomo sebagai orang yang berhikmat, raja yang berhikmat, dan hikmatnya ini tidak tertandingi di seluruh dunia sampai sekarang ini. Dia melihat ternyata orang yang menyebar harta, menabur, dia akan menuai. Dan dikatakan siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Kenapa diberi kelimpahan? Bukan sekedar nanti kita pikir ya udah deh saya nabur ini karena saya tahu saya pasti dapat kelimpahan. Enggak. Karena saya katakan tadi itu adalah sikap memberi, sikap hati yang murah hati. Dan Tuhan pasti memberkati sikap hati yang murah hati itu. Gitu ya. Jadi bukan karena kita ya udah saya nabur gini dengan harapan pasti saya hidup berkelimpahan. Oh, cara Tuhan bukan begitu. Cara Tuhan adalah sikap hati kita murah hati enggak? Kalau kita murah hati maka berkat Tuhan itu pasti akan turun. Ya, jadi bukan banyaknya kita nabur, enggak. Tapi tabur dalam ketaatan, tabur dalam ketepatan yang Tuhan kehendaki. Itulah yang akan membuat hati Tuhan menjadi tergugah dan Tuhan bilang Tuhan kagum, dan Tuhan bilang ini sikapmu sama kayak sikap saya. Sikap saya adalah suka memberi pengampunan, memberi kemurahan, memberi kasih karunia. Sikapmu itu sama dengan saya. Maka Tuhan memberkati kita. Ya, oke. Nah, saya nggak tahu kenapa hubungannya ke sini sampai kok temanya kan mengatasi kemalasan. Apa ya, kita ngalir aja ya apa yang Roh Kudus bawa. Karena ayatnya dikasih ayat Amsal ini. Yang jadi dasar firman Tuhan buat hari ini. Tapi saya rasa ada hubungannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kenapa kita harus menabur menuai. Kita mengerti akan hukum tabur tuai. Ternyata kalau kita malas, tanpa kita sadari kita sedang menabur benih kemalasan, sehingga yang kita tuai adalah penderitaan, kekurangan, bahkan kemiskinan. Ya. Jadi di dalam ayat yang lain dikatakan di dalam Amsal 6 ayat 6, boleh ditampilkan mungkin ya.
Oke, coba bisa dilihat di dalam Amsal 6 dulu ya. Di dalam ayat ini aja. 9, sorry. Ayat 9 sampai 10 dan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu. Lihat, ini saya sebut spirit ya. Kemiskinan ada ya, kemiskinan, kemalasan adalah sebuah spirit yang mempengaruhi seseorang. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Oleh sebab itu kita, kalau kita sadar, wah kenapa nih saya mulai males nih, wah harus buang nih. Karena ini spirit yang sedang menyerang kita. Apa yang kita harus lakukan? Ya kita harus mengatasi, kita cabut, kita buang semua keinginan-keinginan malas ini, supaya kita mau bekerja, mau mengerjakan bagian untuk yang Tuhan tetapkan untuk kita lakukan dan kerjakan. Ya, nah jadi di sini kita lihat bahwa kemalasan adalah hal yang sering ya melekat dalam kehidupan kita. Sering. Kadang-kadang lagi males. Biasanya orang males itu karena kenapa? Ya pasti karena capek gitu ya. Udah pasti capek ya. Kalau capek itu sering kali kita dengar waktu sore-sore. Sore-sore ya kita lagi duduk di kantor, tahu-tahu ada tukang lewat, ngomongnya gini, capek, udah ya. Itu capek. bukan capek. Ada yang jawab gini, kalau capek istirahat dulu bang. Maksudnya dia dengarnya karena dia capek, pikirannya waktu tukang capek lewat dia bilang capek, langsung dia jawab istirahat dulu bang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi di sini kemalasan itu seringkali melekat dalam hidup kita dan membuat kehidupan menjadi tidak berkembang. Kemalasan dapat membuat diri seseorang, membuat hidupnya tidak berkembang. Semua potensi, semua talenta, semua karunia yang dia miliki akan tidak berkembang. Sehingga kita akhirnya mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan. Saya waktu kemarin hujan-hujan saya mampir ya. Kemarin kan hujan berapa hari ya. Sore-sore waktu saya baru pulang, kemudian saya pas berteduh gitu ya. Saya naik motor gitu kan, saya berteduh. Terus saya lihat ada tukang jualannya akhirnya dia saya deketin, saya beli kan, ngopi lah gitu kan, lumayan lah hujan-hujan dingin, ngopi dulu. Nah waktu saya tanya-tanya, dia bilang gini, akhirnya ternyata dia bercerita dia ini dulu kerja di bagian logistik. Kemudian dia bilang, waduh saya capek kerja katanya, pagi sore gaji, namanya gaji karyawan gitu ya. Ya sudah, dapatnya segitu-gitu aja. Kadang-kadang katanya setiap kali dapat gaji bukan dapat untungnya tapi buat bayar hutang sebulan lalu. Jadi gajinya ini habis untuk bayar hutang bulan lalu. Akhirnya dia bilang waduh capek juga. Terus waktu pandemi ternyata dia kena pengurangan karyawan. Akhirnya dia bingung cari kerja apa nih ya. Tahu-tahu dia belajar, diajarin sama temennya, dikasih tahu sama temennya gini, kamu usaha aja. Karena kalau kamu juga cuma jadi karyawan, gak jadi pengusaha, kamu ya hasilnya gitu-gitu aja. Dia bilang gini, tapi bagaimana saya berusaha, saya gak punya modal. Akhirnya temannya kenalin kepada sebuah perusahaan yang membuka semacam ada program UKMJ. Jadi kalau nggak salah nama minuman, saya nggak perlu sebutkan minumannya apa. Akhirnya dia diberi modal, diberi gerobak, dia jualan dengan pola pikir yang dia ubahkan, yang sudah diubahkan. Wah, saya dengar ceritanya, saya kagum-kagum. Wah, ternyata tukang kaki lima ini dia punya pola pikir yang berubah. Dia bilang, daripada saya nggak ngerti lagi mau kerja apa, saya nggak punya modal, mau cari pekerjaan zaman sekarang susah, ada tawaran. Nah, jadi tawarannya ini cuma bilang gini, kamu mau terima nggak? Kalau kamu nggak terima hari ini atau besok, maka akan kesempatan ini hilang diberikan ke orang lain. Dia nggak pakai pikir panjang, ya udah saya terima karena anak istri dapur harus ngebul nih, dia bilang gitu. Jadi dia ambil pekerjaan. Nah di sini karena dia tahu bahwa
dia harus rajin, dia harus bekerja, dia nggak boleh malas. Karena waktu rajin kita menabur kerajinan, kita akan menuai sesuatu hal yang apa yang kita kerjakan dan lakukan dalam kerajinan kita. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat apa prinsip dari kitab Amsal, prinsip-prinsip dari kitab Amsal yang mengenai mengatasi kemalasan. Ya, dalam hal ini mengatasi kemalasan, poinnya satu aja deh. Bagaimana kita bekerja, betul ya? Rajin di dalam bekerja melakukan untuk kehidupan kita. Nah, poin yang pertama kita lihat dalam kitab Amsal, yang pertama adalah bekerja dengan bersyukur. Ayatnya di dalam Amsal 14 ayat 24 dan 25 tadi ya, dikatakan bahwa ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Nah, seringkali yang menjadi penghambat, yang menjadi kita malas adalah seringkali kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan. Betul ya? Kadang-kadang kita punya ekspektasi. Orang kan cari kerja pengennya kalau bisa gajinya sekian. Tapi ternyata untuk gaji sekian harus ada pengalaman misalnya. Untuk gaji sekian, wah ini ternyata harus punya misalnya sekolah S2 misalnya. Ada hal-hal yang akhirnya nggak sesuai dengan harapan kita, akhirnya kita jadi malas. Oh, udahlah, malas-malesan lah. Terus yang kedua bisa jadi kenapa kita bisa malas, karena kita dimanja. Ya biasanya kan orang tua kaya, kalau seandainya kaya maka anak-anaknya pikir udahlah, masih ada orang tua ya, masih bantu, masih tolong, dan masih ada papa mama, karena papa mama juga nggak mau untuk membiarkan kita kerja berat. Aduh kasihan kamu mesti kerja, bangun pagi-pagi, pulang sore, kadang-kadang malam, kamu capek ya, udah nggak usah, kamu kan papa kan masih bisa kerja, udah papa bantu aja. Nah itu seringkali karena dimanja. Nah banyak hal penyebab kita menjadi malas. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita tidak boleh memiliki sikap malas ini, kita harus buang kemalasan ini, ya. Karena kalau kita rajin, maka kita akan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, ya. Taburlah benihmu pagi-pagi, maka kamu akan menuai apa yang ditabur. Oke, jadi di sini kita harus bersyukur, bekerja dengan bersyukur. Mungkin gajinya nggak seberapa. Kita tekuni, kita setia, kita mengerjakan pekerjaan dengan rajin, pasti ya kita dapat mengatasi kemalasan. Karena orang kalau udah malas kan pikir gini, udah capek, gaji juga cuma segini, kerjaannya berat banget, ya kan? Nggak bersyukur. Padahal untuk dapat pekerjaan itu juga nggak mudah di zaman sekarang, betul ya? Jadi kalau kita masih bekerja di zaman sekarang ini, kerjakan dengan setia, dengan tekun, dengan rajin, maka Tuhan pasti akan memberkati. Ya, sikap hati yang demikian. Nah, kenapa kita harus bekerja dengan rajin? Karena sikap ini dilandasi oleh keyakinan bahwa hidup ini sudah lebih dulu diberkati dan dicukupi oleh Tuhan. Harus ada pemahaman dalam diri kita sebagai orang Kristen bahwa hidup kita ini hidup yang sudah diberkati. Kan ada lagunya ya, lagunya gini, aku diberkati, aku dilimpahi, sampai gini-gini gitu ya. Karena Allah sanggup untuk menyediakan, amin, burung di udara Tuhan pelihara. Bahkan rambut, selai rambut jatuh pun tanpa izin Tuhan tidak akan bisa. Jadi kita harus punya kepastian, punya prinsip bahwa Tuhan sudah memberkati kita. Kita masih cukup. Walaupun gajinya segini cukup, kita lakukan bagian-bagian kita, ya. Pasti Tuhan cukupkan. Pasti aku diberkati. Tuhan gak akan biarkan saya kelaparan. Tuhan tidak akan membiarkan saya kekurangan. Sampai sekarang Tuhan sudah pelihara. Dan itu adalah bukti akan bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan.
Amin. Ya, nah jadi di sini karena sikap kita menyadari bahwa kita sudah diberkati, dicukupi oleh Tuhan, maka memberi dengan bersyukur bukanlah sesuatu yang berat dilakukan. Karena segala kebutuhan dan keperluan kita sudah dijamin oleh Bapa. Bapa di sorga sudah jamin kita. Sehingga ya, mereka yang bekerja dengan bersyukur akan mendapatkan janji berkat. Janji berkatnya apa? Bertambah kaya dan berkelimpahan. Bertambah kaya dan berkelimpahan. Tapi saya mau katakan itu kata-kata di tanda kutip dalam pengertian bukan buat sekedar diri kita. Tapi ada sebagian benih yang harus ditabur supaya hidup kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin ya. Jadi di sini bersyukur, apapun sekarang bersyukur karena peninggian, promosi itu datang dari Tuhan. Waktu bos lihat kita rajin, bos lihat kita dipercaya, bos lihat kita adalah orang yang jujur, setia, maka bos akan bilang ini waktunya kamu naik posisi. Amin. Karena berkat itu bukan kita kejar, berkat itu ada dalam diri kita. Uang yang kejar-kejar kita, ya berkat yang kejar-kejar kita, karena kita adalah umat yang diberkati Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bekerja dengan komitmen penyerahan. Menyerah. Nah, kita lihat di dalam Amsal 16 ayat yang ketiga. Amsal 16 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya. Firman Tuhan katakan, serahkan pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Maka pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan ini akan menjadi berhasil. Bahkan rencana-rencana kita akan terjadi, terlaksana. Nah, yang kedua, poin kedua ini, bekerja dengan komitmen penyerahan ini, yang pertama yang kita harus mengerti adalah supaya kita mampu mengatasi kemalasan, kita harus punya tujuan dalam bekerja. Kita harus punya target. Ya, ada perencanaan. Gak bisa bilang, wah udahlah asal-asalan lah, pasti Tuhan udah berkati saya kan umat yang diberkati Tuhan, apa saja gak usah rencana-rencana, ngalir aja pasti diberkati. Enggak, harus ada perencanaan. Lukas 14 ayat yang ke 28 bisa ditampilkan. Lukas 14 ayat 28. Dikatakan, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi ada perencanaan, tidak sekedar asal-asalan karena kita malas membuat perencanaan. Jadi kamu harus punya tujuan. Hidupmu kira-kira begini, saya mau bekerja supaya 5 tahun kemudian saya jadi target bisa mencapai target sekian. 5 tahun kemudian saya punya target lagi untuk mencapai, untuk memperlengkapi diri saya, untuk membuat saya bisa berkembang. Jadi punya target, punya tujuan-tujuan. Itulah yang akan membuat kita tidak menjadi malas. Kalau kita tidak punya tujuan, kita tidak punya perencanaan, maka kita akan gampang malas. Karena nggak ada target yang ingin kita capai. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi perencanaan itu penting. Jadi kita tidak asal-asalan karena kemalasan membuat rencana. Harus mulai buat rencana dalam hidupmu. Kalau nggak bisa buat 5 tahun, 3 tahun. Nggak bisa 1 tahun. Nggak bisa 1 tahun, 1 bulan. Nggak bisa juga 1 bulan, ya udah deh 1 hari. Besok mau buat apa? Bikin rencana apa? Tujuan apa? Mau berlatih apa? Mau mengembangkan diri apa? Jadi jangan biarkan dirimu malas, tapi terus berkembang, terus maju. Janganlah hendaknya kerajinanmu menjadi
kendor. Berarti apa? Gaspol, ya. Tancap gas, gaspol, maju terus. Nah, bukan Denny Serigan ya, bukan. Tapi kita harus terus bersemangat dalam melakukan pekerjaan, dalam melayani Tuhan, biar roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Oke. Nah, setelah kita menyusun perencanaan, kita melaksanakan bukan dengan kekuatan sendiri. Ya, kita tahu kita udah buat rencana nih. Kadang-kadang rencana kita kadang-kadang nggak tercapai. Tapi jangan merasa kecewa, jangan merasa aduh saya udah buat rencana nih gagal nih rencana saya. Enggak. Kadang-kadang kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Rencana kita mungkin belum jadi, mungkin tahun depan itu bisa terjadi lagi. Ya, jadi kadang-kadang kita harus terus bekerja, terus punya rencana, tapi serahkan itu semua kepada Tuhan. Kita harus melakukannya dengan penuh penyerahan kepada Tuhan, karena Dia berjanji bahwa akan terlaksana segala rencana. Amin. Itu janji Tuhan. Bukan saya yang berjanji, tapi firman Tuhan yang berjanji. Dipercayalah kalau kita punya rencana, minimal gini deh, kita punya impian. Jangan sampai kalau kita tidak punya impian. Orang gagal adalah orang yang tidak punya impian. Tapi orang berhasil adalah orang yang punya impian. Kalau misalnya sekolah teologian nih, impianmu jadi apa? Ya jadi gembala. Impianmu jadi apa? Jadi penginjil di luar negeri misalnya. Harus punya impian. Dan kejar impianmu sampai hal itu tercapai. Ya, memang ada waktu-waktu kedaulatan Tuhan. Tapi kita minimal Tuhan memberkati orang yang punya perencanaan, daripada Tuhan mau memberkati kita tapi waktu Tuhan tanya kamu mau buat apa? Nggak tahu Tuhan. Nah ini Tuhan nggak bisa memberkati kita karena kita nggak punya tujuan, perencanaan. Oke, ya. Tapi semuanya serahkan, maka terlaksanalah semua rencanamu. Yang ketiga, yang terakhir adalah bekerja dengan excellent. Bekerja dengan excellent. Mari kita lihat ayatnya yang terakhir. Saya cepat aja ya karena waktunya juga. Kita lihat di dalam Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat yang ke-29 berkata, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Lihat pengalaman daripada Raja Salomo. Dia lihat ternyata orang yang cakap dalam pekerjaannya, atau bisa diartikan cakap dalam pekerjaannya adalah orang yang mahir dalam pekerjaannya, atau ahli dalam bidangnya, profesional, spesifik, dia punya sebuah keahlian. Salomo berkata melalui firman Tuhan yang kita dengar, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang biasa, orang-orang hina. Enggak, di hadapan raja-raja. Jadi di sini kita perlu jadi orang yang mahir, ahli. Nah, di Indonesia kalau namanya udah ahli kadang-kadang males-malesan. Ya, di Jepang, orang Jepang, walaupun dia nggak mikirin gaji, dia bekerja bukan karena gaji, tapi dia bekerja karena passion, karena kerinduan, semangatnya, passionnya dia di satu pekerjaan. Kadang-kadang misalnya nih dia punya kerinduan jadi peneliti. Banyak kan peneliti-peneliti di Jepang ya. Awal-awal tentunya orang yang sebagai peneliti dapat uang nggak? Enggak, kecil uangnya. Tapi setelah 10 tahun, 20 tahun dia tetap tekun, dia tetap meneliti. Setelah 10-20 tahun tentunya akan menghasilkan buah yang ditabur pasti akan dituai. Setelah 20 tahun atau 10 tahun, gajinya bisa berlipat kali ganda daripada orang yang bekerja biasa. Inilah karena kenapa? Dia tekun, dia mahir, ya. Orang yang mahir, firman Tuhan katakan akan berdiri di hadapan orang-orang penting, di hadapan raja-raja.
Jadi mulailah belajar kembangkan dirimu, karena Tuhan sudah berikan potensi. Saya teringat firman Tuhan yang berkata begini, waktu Tuhan yang memberikan talenta kepada hamba-hambanya, ada yang diberikan berapa? 1, 2 talenta dan 5 talenta. Yang 2 dan 5 mengembangkannya menjadi 4 dan 10. Tapi yang 1 talenta, kenapa? Dia menyimpannya dalam tanah. Dia tidak mengembangkan. Alasan pertama mungkin dia nggak bersyukur. Dia bilang gini, ya cuma 1, yang lain dikasih 2, yang lain dikasih 5, saya dikasih 1. Ya, kalau saya kerjain juga jadi 2, dia mah udah jadi 4, yang lain udah 10, jauh banget dengan saya. Akhirnya tidak bersyukur. Dia bilang, udah biarin lah, ngapain saya kembali. Padahal Tuhan memberi itu berdasarkan kesanggupan. Jadi kalau Tuhan lihat kamu diberikan 1, kamu bisa sanggup, ya karena kamu sanggupnya 1. Kalau kamu setia dan kamu sanggup melakukan hal ini, aku akan berikan lagi, aku akan tambahkan lagi. Amin. Karena setia dengan perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Jadi jangan malas. Waktu kita malas, maka kita tidak akan pernah berhasil. Mulai dengan sesuatu hal yang kecil, tapi yang kecil ini bisa menjadi besar asal ditekuni. Jadi ahli. Nah, orang yang cakap dalam pekerjaannya akan mendapat posisi di tempat yang penting. Berbeda dengan orang yang malas, itu sudah pasti. Lihat, kalau kita lihat punya karyawan nih, misalnya kita sebagai pengusaha lihat karyawan yang rajin. Wah, karyawannya, pengusahanya, bosnya pasti kagum. Ini anak rajin ya, disuruh mau, ngerjainnya bisa cepat, cekatan. Wah, bos pasti bilang ini anak nih kayaknya cocok nih untuk berikut-berikut punya posisi yang penting. Karena saya lihat selain dia jujur, dia cekatan, dia rajin, dia tekun, orang ini baik, saya akan angkat dia. Itu pasti bos, pemikiran bos. Nah, kita juga harus berpikir seperti itu kepada Tuhan. Tuhan lihat kita tekun, kita setia, Tuhan pasti berkati. Ya, Tuhan pasti angkat kita. Yang penting kita punya semangat untuk memberikan yang terbaik. Tadi ya, bekerja dengan excellent. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan tanganmu, lakukanlah bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Kerjakan yang terbaik. Misalnya nih bos suruh kerjain A. Kalau kita sudah kerjain A, kita biasanya kan udah selesai kerjain kan kita bilang gini, puji Tuhan, selesai pekerjaan. Kalau bisa nih, kalau kita sebagai karyawan yang menjadi karyawan excellent, excellent itu lebih dari yang diminta. Berarti apa? Kita bisa kerjain A+, yaitu apa? Sudah kerjakan apa yang diperintahkan bos, tapi kita berikan sesuatu yang lebih kreatif, yang lebih membuat terobosan, sehingga bos kagum, bilang, wah kamu gak cuma mengerjakan apa yang saya perintahkan, tapi kamu mengerjakannya dengan selesai dengan baik, tapi engkau berikan juga solusi untuk membuat pekerjaan ini jadi lebih mudah, lebih gampang, bahkan menghasilkan lebih baik. Wah, pasti bos akan kagum. Ya, atau misalnya kita sudah mengerjakan pekerjaan ini dengan selesai, pada hari itu udah selesai, kita langsung lapor bos, saya sudah mengerjakan pekerjaan tugas saya dengan baik. Nih laporannya. Ada lagi bos yang harus saya kerjakan. Nah, ini baru orang yang bekerja dengan excellent, orang yang ahli, orang yang mau bekerja keras, orang yang mau tekun. Pasti Tuhan berkati dengan luar biasa. Ya, semangat untuk memberikan yang terbaik akan membawa pekerjaan kita untuk berpengaruh di hadapan orang-orang penting. Orang-orang penting akan lihat kagum kepada kita. Dia bilang, wah ini orang seperti saya dulu. Dulu saya begini nih, ternyata ini calon-calon pemimpin yang sukses. Tidak ada orang yang sukses ini orang-orang yang biasa. Tidak. Orang yang sukses adalah orang yang di atas rata-rata. Artinya yang bekerja dengan excellent.
bekerja lebih dari apa yang diharapkan, pasti akan diberkati Tuhan. Ya, tentu bukan untuk kepentingan kesombongan. Semua itu kita lakukan bukan buat, wah saya sudah kerjakan bos harus hargai saya dong. Saya udah kerja mati-matian dari pagi sampai malam nih, hargai saya dong, gaji naikin dong bos. Kalau enggak saya demo, ya. Bukan begitu, ya. Tapi bukan buat kesombongan, tetapi untuk menjadi berkat di posisi yang strategis yang diberikan kepada kita, yang dipercayakan oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, waktu kita bekerja dengan 3 hal ini, maka segala kemalasan dalam hidup kita itu pasti dengan sendirinya akan terbuang dari hidup kita. Ya, kita punya target, punya tujuan, bersyukur, kemudian kita juga mengerjakannya dengan komitmen berserah kepada Tuhan, kemudian kita mengerjakannya dengan excellent. Maka saya percaya di tempat ini, di jemaat ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan akan menjadi orang-orang yang mampu mengatasi kemalasan dan memiliki keberhasilan yang Tuhan janjikan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Sekalian kita sudah diberikan ya perjamuan, kita langsung mempersiapkan perjamuan yang sudah diberikan. Kita siapkan perjamuan yang sudah dibagikan. Sudah dapat semua ya? Oke. Roti dan anggur. Mari kita berdoa buat perjamuan ini. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang Kau beri. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami tahu ada begitu banyak perangai-perangai buruk yang harus kami benahi, supaya kami dapat mengelola hidup kami dengan baik, memanage kehidupan kami dengan baik, sehingga hidup kami bukan menjadi batu sandungan, tetapi kami boleh hidup menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Tuhan, jika kami dengar ada sebuah prinsip firman yang mampu membuat kami mengatasi kemalasan, biar firman yang kami dengar ini termeterai dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Dan jika sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan, kami tahu dengan kekuatan kami sendiri perangai-perangai buruk itu tidak dapat kami buang Tuhan. Tapi dengan kekuatan daripada Roh Kudus, Roh-Mu yang akan memampukan setiap kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang benar, maka kami percaya semua kemalasan dalam hidup kami akan Tuhan cabut dan Tuhan buang melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang telah menyediakan hidangan bagi kami, roti dan anggur ini yang telah Engkau ubah menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kami mau menyatu dengan Tuhan melalui persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami mau bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, bahwa kami adalah bagian daripada tubuh Kristus dan Yesus sebagai kepala kami. Kami mau melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan, melakukan segala hal dalam kehidupan kami untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya hidup kami boleh menjadi terang, hidup kami boleh menjadi berkat. Nama Yesus saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, angkat roti di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sebelum kita makan, mari kita mengingat
akan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk penebusan setiap dosa-dosa kita, bahwa Tuhan telah menebus semua dosa, semua kelemahan-kelemahan, kecenderungan berdosa dalam hidup kita, perangai-perangai yang buruk dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah menebusnya, dan Dia memberikan kemampuan untuk melawan semua perangai, semua hal yang buruk, kecenderungan berdosa dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa bilur-bilur yang berdarah menyembuhkan kita dari sakit penyakit, menyembuhkan dan memulihkan hidup kita. Dan firman Tuhan juga berkata bahwa pada waktu kita terima roti, kita makan persekutuan dengan tubuh Tuhan, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kekal itu mengenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus secara sempurna. Biarlah semua janji-janji Tuhan melalui persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita terima dan kita alami dalam hidup kita. Mari kita makan. Sebelum kita makan, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita dan dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Tuhan, ini adalah perjanjian yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Semua perjanjian yang lama tidak berlaku lagi. Kami terima perjanjian yang baru yang dimeteraikan dengan darah Kristus. Semua janji-janji yang Tuhan telah berikan bahwa kami adalah anak-anak Allah, status yang Tuhan berikan, fasilitas dari kerajaan sorga, semua yang Tuhan telah sediakan bagi kami sebagai hamba-hambamu, sebagai anak-anakmu, sebagai sahabat-sahabatmu, sebagai tentara-tentara dan mempelai-mempelaimu, Tuhan genapi dalam kehidupan setiap kami, dimeteraikan dengan darah Kristus. Dan firman Tuhan berkata bahwa kami telah diberikan kuasa dan otoritas untuk mengalahkan iblis yang mendakwa kami siang dan malam. Kami mengalahkannya dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian kami, bahwa firman Tuhan, bahwa Yesuslah yang menjadi jaminan atas kehidupan kami, sehingga kami akan menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, semua hal yang Tuhan janjikan bahkan kami tolak. Semua pekerjaan iblis, semua sakit penyakit, semua pekerjaan iblis yang mencuri berkat-berkat Tuhan, berkat jasmani maupun rohani, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah semua hal yang ilahi, semua hal yang ajaib, yang terobosan, yang dahsyat Tuhan, pengurapan, kemuliaan Tuhan, semuanya Tuhan yang dari sorga, kami terima secara utuh, lengkap dan sempurna melalui perjanjian dengan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari sebelum kita minum dengan iman, dengarlah firman Tuhan yang berkata, bukankah cawan yang olehnya kita naikkan ucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka saya serahkan kepada WL. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan kudus yang kami
Biar segala puji, syukur, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Biar Tuhan memberkati persembahan dan berkati hidup kami, berkati pekerjaan usaha kami Tuhan. Terima kasih, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Milikku persembahan, milikku persembahan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman. Saya persilakan kepada Saudara Kain Kopus. Oke, puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Gimana kabarnya, sehat? Haleluya. Yang mau sukacita boleh angkat tangan semua. Wah, kita punya sukacita, amin. Kalau ada yang sakit, sama-sama kita boleh doakan. Kita saling dukung. Kita sama-sama saling mendukung dalam doa. Untuk pengumuman kita rencanakan ada direncanakan untuk perayaan Natal tanggal 25 Desember. Jadi hari Sabtu 3 ya kalau saya. Di tanggal 25 Desember nanti kita akan adakan perayaan Natal. Ketua perintilan Natalnya kepada Saudara Loren dipercayakan. Terus saya sebagai wakil dan nanti ada pengurusnya di grup panitia Natal. Kita juga oke. Untuk info-infonya untuk penggalangan dana yang pertama itu ada dua versi. Yang pertama janji iman dari setiap pengurus. Terus yang kedua nanti ada persembahan di minggu pertama dan minggu ketiga. Nanti persembahan ini di minggu pertama dan minggu ketiga diperuntukkan untuk Natal. Mulai hari ini. Oke, berarti kita ada persembahan tambahnya. Kita akan ada persembahan tambahan hari ini. Nanti habis ini ada persembahan tambahan, terus untuk diperuntukkan untuk Natal. Terus untuk pengumuman selanjutnya ada komsel setiap minggu kedua dan minggu keempat, dan kita ada doa setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis minggu kedua dan minggu keempat. Nanti ada perubahan dan info selanjutnya akan di-share via grup WhatsApp. Jadi seluruh jemaat, seluruh teman-teman semua yang mau gabung yang belum gabung dalam grup WhatsApp bisa sama-sama diinfokan kepada Bapak bahkan pengurus supaya dimasukkan dalam grup WhatsApp. Karena semuanya di-share via grup WhatsApp. Oke, mungkin pengumuman ada tamu. Oke, saya sarankan kepada WhatsApp leader.
saudara, kita akan memberikan persembahan tambahan. Mari kita angkat pujian. Persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Ingin ku persembahkan, ingin ku persembahkan apa yang aku miliki, memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan dan kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi katakan, aku percaya. Aku percaya. Saya serahkan kepada melimpah kebajikan, kemurahan, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Terima kasih Bapa, buat hari ini kami telah memberikan persembahan. Kami bersyukur kami mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang boleh berjalan sampai dengan saat ini. Dan jika sebentar Tuhan kami akan mengakhiri akan ibadah ini, kami bawa seluruh pergumulan jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah memberkati setiap kami, Tuhan yang sudah memberikan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang baik, bahwa hidup kami Tuhan akan senantiasa angkat. Seperti janji Tuhan, kamu akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Dan Tuhan akan memimpin setiap kita, sehingga apa saja yang diperbuat dengan tangan-Mu, Tuhan berkati dan membuatnya berhasil. Kami percaya Bapak, Tuhan memberkati juga setiap jemaat yang sedang dalam keadaan sakit dan lemah. Tuhan berikan kekuatan. Kami percaya kuasa bilur Yesus yang ajaib sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Dan kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan, karena Engkau adalah Jehovah Rafa, Tuhan penyembuh kami. Terima kasih Bapa, Tuhan yang menyediakan semua hal yang kami butuhkan tepat pada waktunya. Tuhan berikan hikmat dalam pekerjaan dan dalam kuliah, dalam sekolah, dalam segala aktivitas kami. Kami minta senantiasa Roh Kudus menuntun kami,
Setiap jalan-jalan yang Tuhan tetapkan, janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami boleh terima Tuhan, sehingga itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga bangsa dan negeri kami, pemerintahan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, staf menteri, setiap jajaran pemerintah dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Tuhan berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka semua hidup dalam takut akan Tuhan. Biarlah mereka hidup setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan boleh mensejahterakan rakyat. Terima kasih Tuhan, kudungi bangsa ini Tuhan, dijauhkan dari semua perpecahan, dijauhkan dari roh radikalis, teroris, dari hal-hal yang jahat Tuhan. Kami minta perlindungan darah Yesus menyertai memberkati bangsa ini. Jika kami mendengar cuaca ekstrim yang sedang terjadi di bangsa kami, Tuhan, bencana yang sedang terjadi di mana-mana, kami minta Tuhan, kuasa darah-Mu, pasukan malaikat-Mu berjaga-jaga atas negeri dan bangsa kami. Tuhan, meluputkan bangsa ini dari segala malapetaka, dari setiap mara bahaya. Tuhan sudah membuktikan itu melalui bangsa ini boleh melewati pandemi COVID ini dengan cepat Tuhan. Kami tahu ini oleh karena doa-doa orang benar yang berdoa kepada Tuhan, sebab doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Terima kasih Bapa, kami percaya bangsa ini akan mengalami pemulihan, bangsa ini sehat, maju, diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami rindukan sebuah lawatan penuaian besaran-besaran terjadi atas Indonesia, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja, Juru Selamat atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, dan di penghujung ibadah ini kami mau terima Tuhan semua anugerah yang ajaib Tuhan, pemberian yang sempurna yang berasal dari sorga. Tuhan, kami mau terima. Mari jemaat, harapkan, angkat tanganmu, harapkan perkara-perkara yang besar, karena Tuhan yang memberkati engkau secara berlimpah-limpah. Dia tidak akan memberkati engkau setengah-setengah, tapi kalau Tuhan mau memberkati engkau, maka semua hal yang dahsyat akan menyertai engkau. Angkat tanganmu. Bapa, ini tangan-tangan anakmu yang terangkat, yang berserah kepada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan saat ini, biarlah turunlah berkat sorgawi, berkat daripada Bapa sorgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia, kasih setia yang menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus akan semakin intim, semakin indah, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar yang baik dari firman Tuhan, tapi kami akan menjadi pelaku daripada firman Tuhan, dan kami akan menikmati semua hal yang dahsyat yang Tuhan sediakan pada saat kami taat melakukan firman Tuhan. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali menjemput kami tidak kedapatan bercacat celah. Kami siap menyambut mempelai kami yang agung, yang akan menjemput kami untuk masuk dalam perkawinan anak domba, dan kami akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin.